Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah bunda yang kami hormati, kali ini saya akan menjelaskan kegiatan-kegiatan yang diturunkan dari 4 pilar itu, terutama pilar bisnis. Seperti yang sudah kita ketahui di part sebelumnya, bahwa di pilar bisnis ini goalsnya itu yaitu terlibat dalam proyek kontribusi itu dari kelas 1 sampai kelas 6 ya. Karena sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bisa bermanfaat untuk orang lain. Dari kelas 1 sampai kelas 3 mereka sudah memiliki portofolio business day. Dan dari kelas 4 sampai kelas 6 mereka memiliki portofolio magang dan expo. Dan ini semuanya kita turunkan menjadi kegiatan-kegiatan dari kelas 1 sampai kelas 6 seperti ini. Ini kegiatannya kami sudah susun secara rapi supaya target tadi, goals tadi, 4 pilar itu bisa tercapai. Misal tadi kita membedah pilar bisnis ya. Di SD kelas 1 anak-anak kita akan melaksanakan business day. Di kelas 1 ini perhitungannya masih sangat sederhana ya. Jadi ayah bunda nanti mengemas makanan atau minuman yang akan dijual nanti sama anak-anak kita, dikemas dari rumah dan dijual di sekolah seharga Rp5.000. Tidak boleh kurang dan juga tidak boleh lebih ya. Di sini ayah bunda akan mengalami kerugian secara materi, tapi akan mengalami keuntungan secara pengalaman yang sudah didapat oleh Ananda ya. Karena saya sudah survei ke beberapa toko, ternyata kemasan yang ramah lingkungan itu harganya itu satunya Rp7.000, sedangkan kita menjualnya hanya Rp5.000. Kenapa Rp5.000? Karena nanti kalau ada yang membeli ngasih uang Rp5.000 tidak kembalian, ngasih uang Rp10.000 itu akan kembalian Rp5.000. Seperti itu ayah bunda. Jadi perhitungannya masih sangat sederhana. Yang penting tujuannya anak mempunyai keberanian untuk berbisnis. Seperti itu ya. Di SD kelas 2 masih bisnis day, tapi kita naik setahap. Di sini tetap kemasannya masih harus yang ramah lingkungan dan juga dikemas dari rumah oleh ayah bunda ya, dan juga dibantu oleh Ananda. Tapi harganya sudah mulai variatif. Yang tadi di kelas 1 hanya Rp5.000, di SD kelas 2 ini harganya variatif dari mulai Rp3.000, Rp4.000 dan juga Rp2.000. Jadi Rp2.000, Rp3.000, Rp4.000 ya. Jadi Ananda ini nanti punya pengalaman untuk bertransaksi secara lebih kompleks dibanding nanti kelas 1 seperti itu. Nah, di SD kelas 3 ini ada yang namanya market day. Market day. Di market day ini kalau tadi sudah dikemas dari rumah, di SD kelas 3 ini dikemasnya di sekolah mendadak ya, disajikan langsung oleh Ananda di sekolah ketika ada yang mau beli. Harganya sangat-sangat variatif. Dari mulai Rp2.000 sampai dengan Rp9.000. Ini perhitungannya sudah sangat kompleks gitu ya. Market day ini disajikan langsung sama Ananda. Misal ada yang beli Rp3.000, disajikan Rp3.000 seperti itu ya. Nah, ini kita lanjut ke SD kelas 4. Di sini ada yang namanya expo kuliner. Di expo kuliner ini selain Ananda berjualan, selain Ananda berbisnis, Ananda juga harus bisa mempresentasikan apa yang sudah dia jual. Bahan-bahannya dari apa, modalnya berapa, dijualnya berapa, nanti mendapatkan keuntungan berapa. Nah, ini expo kuliner seperti itu ya. Di SD kelas 5 ada yang namanya Expo IO. Expo IO ini tidak lagi
kulineran, tapi sekarang kita merambat ke event organizer gitu ya. Nanti ini berkelompok. Ananda akan dibuat kelompok, misalnya 4 orang, diskusikan mau bikin IO apa. Misalnya kita bikin IO perlombaan seperti kegiatan 17 Agustusan. Oh oke, siap. Targetnya apa nih? Target pesertanya misalnya anak-anak TK atau anak SD kelas 3 ke bawah. Lombanya yang apa buat mereka? Lombanya ini. Bahan-bahannya apa? Butuh dana berapa? Nah, itu Expo IO direncanakan, dilaksanakan dan juga dievaluasi bersama-sama ya. Karena mereka sudah punya pengalaman dari mulai SD kelas 1 sampai SD kelas 5, maka kami percaya bahwa mereka bisa melaksanakan magang industri kreatif gitu. Biasanya magang ini dilaksanakan minimal di SMK gitu ya. Tapi kami percaya karena mereka sudah ada pengalaman Business Day kelas 1, Business Day kelas 2, Market Day kelas 3, Expo Kuliner, Expo IO, maka kami percaya mereka bisa melaksanakan magang industri kreatif. Tujuannya supaya mereka punya pengalaman lebih di dunia nyata. Itulah kegiatan-kegiatan yang kami lakukan dalam perencanaan untuk mencapai target pada pilar bisnis. Pada part selanjutnya, insya Allah kita akan ada Parent Academy. Seperti apa? Terus disimak di part selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.